Wait, stop! Complete. Pernah nggak kamu merasa omset segitu-gitu aja, padahal kamu udah kerja dari pagi sampai malam? Lalu muncul pertanyaan yang bikin sesak. Apa aku harus nambah modal dulu baru bisa naik? Kita tumbuh dengan keyakinan kalau bisnis cuma bisa besar kalau suntikan uangnya besar. Seolah-olah solusi dari semua masalah penjualan adalah tambah stok, tambah iklan, tambah karyawan, tambah. Padahal, ada satu kenyataan yang jarang dibahas secara jujur. Banyak bisnis yang omsetnya naik drastis tanpa nambah modal sama sekali. Bukan karena mereka beruntung, bukan karena mereka punya koneksi orang dalam, tapi karena mereka ngerti cara memainkan sistemnya. Video ini bukan tentang trik instan atau janji manis auto cuan. Kita akan bedah logika ekonominya. Kenapa omset bisa naik tanpa suntikan dana baru? Bagaimana arus uang sebenarnya bekerja di bisnis kecil maupun menengah? Dan yang paling penting, langkah konkret apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini juga. Aku akan ajak kamu melihat bisnis bukan cuma sebagai tempat jualan, tapi sebagai mesin pengelola arus perhatian dan kepercayaan. Karena seringkali masalahnya bukan kurang modal, masalahnya adalah kurang strategi dalam memaksimalkan apa yang sudah ada. Di akhir video ini, kamu akan punya peta yang jelas, bukan cuma tahu harus ngapain, tapi ngerti kenapa itu bekerja. Dan ketika kamu paham logikanya, kamu nggak akan lagi merasa tergantung pada tambahan modal untuk naik level. Kalau kamu siap melihat bisnismu dengan cara yang berbeda, kita masuk ke akar masalahnya dulu. Sebelum kita lanjut, aku penasaran dulu. Kamu nonton video ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya, dan kasih tahu juga sampai menit keberapa kamu bertahan nonton. Aku pengen lihat sejauh mana pesan ini menyebar dan siapa aja yang benar-benar serius mau naik level. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibedah. Banyak orang percaya omset itu murni soal besar kecilnya modal. Padahal kalau kita lihat data, ceritanya beda. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia beroperasi dengan modal terbatas. Tapi yang membedakan performanya bukan sekedar jumlah uang, melainkan produktivitas dan strategi pemasaran. Menariknya lagi, riset global dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa peningkatan customer retention sebesar 5% saja bisa mendorong profit naik 25% hingga 95%. Artinya apa? Naik omset itu seringkali bukan soal cari pelanggan baru dengan biaya mahal, tapi soal memaksimalkan yang sudah ada. Masalah utamanya bukan kekurangan uang. Masalahnya adalah kita terlalu fokus menambah input, bukan mengoptimalkan sistem. Dan disinilah permainan sebenarnya dimulai. Sekarang, sebelum aku bongkar strateginya satu persatu, aku minta satu hal. Tonton bagian ini dengan tenang. Tarik napas pelan, dan dengarkan sampai selesai. Karena disinilah banyak orang biasanya gagal paham. Kalau kamu benar-benar menyimak, kamu akan mulai melihat bisnismu dengan kacamata baru. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu sadar bahwa selama ini, kamu sudah punya tambang emas yang belum kamu gali. Kita mulai dari fondasi paling dasar. Naik omset tanpa modal itu bukan sulap. Itu soal memaksimalkan 3 tuas utama dalam bisnis. Jumlah transaksi, nilai rata-rata transaksi, dan frekuensi pembelian ulang. Bayangkan bisnismu seperti keran air. Banyak orang berpikir cara membuat air lebih deras adalah memperbesar tangkinya dulu. Padahal seringkali yang perlu dilakukan cuma memutar kerannya sedikit lebih optimal. Airnya sudah ada, tekanannya sudah cukup, kita cuma belum memaksimalkan alirannya. Strategi pertama adalah menaikkan nilai rata-rata transaksi. Sebagian besar pelaku usaha terlalu fokus mengejar pelanggan baru, tapi lupa bahwa setiap pelanggan yang sudah datang sebenarnya punya potensi belanja lebih besar. Masalahnya, mereka tidak pernah ditawarkan. Contohnya sederhana, kalau kamu jualan makanan, apakah setiap pembeli selalu ditawari minuman atau menu tambahan? Kalau kamu jual jasa, apakah setiap klien ditawari paket yang lebih lengkap? Disinilah konsep upselling dan cross-selling bekerja. Upselling itu seperti ketika kamu membeli kopi, lalu ditanya, mau sekalian ukuran besar? Cross-selling itu ketika ditanya, mau tambah pastry biar lebih lengkap? Kelihatannya sepele,
Tapi secara matematis, dampaknya brutal. Misalnya, rata-rata transaksi kamu Rp50.000. Dalam sehari, ada 20 transaksi, berarti omset harian 1 juta. Kalau kamu bisa menaikkan rata-rata transaksi jadi 65.000 saja tanpa menambah jumlah pembeli, omset harian langsung naik jadi 1,3 juta. Naik 300.000 per hari tanpa tambah modal. Kalau dikalikan 30 hari, itu tambahan 9 juta per bulan. Tanpa buka cabang, tanpa nambah stok besar-besaran, tanpa pinjam uang. Kuncinya bukan memaksa pelanggan beli lebih mahal. Kuncinya adalah mendesain penawaran yang logis dan relevan. Manusia itu makhluk yang suka kemudahan. Ketika kamu menawarkan paket yang terasa lebih worth it, otak mereka secara alami akan memilih opsi yang terlihat lebih menguntungkan. Ini bukan manipulasi, ini psikologi ekonomi. Strategi kedua adalah menaikkan frekuensi pembelian ulang. Coba jujur, berapa persen pelangganmu yang kembali lagi? Kalau bisnismu hanya mengandalkan pembeli baru terus-menerus, kamu seperti orang yang menimba air dari sumur bocor. Capek, mahal, dan nggak efisien. Padahal pelanggan lama itu aset paling murah. Mereka sudah percaya, mereka sudah kenal kualitasmu. Biaya meyakinkan mereka jauh lebih rendah dibanding meyakinkan orang baru. Disinilah banyak bisnis gagal karena tidak punya sistem follow-up. Tidak ada database pelanggan, tidak ada pengingat, tidak ada komunikasi lanjutan. Padahal, hanya dengan mengumpulkan nomor WhatsApp, email, atau minimal nama pelanggan, kamu sudah punya pintu untuk menghidupkan kembali transaksi. Bayangkan kamu punya 300 pelanggan dalam 3 bulan terakhir. Kalau kamu bisa membuat 30% saja dari mereka membeli ulang 1 kali lagi dalam bulan ini, itu tambahan omset yang signifikan, tanpa iklan, tanpa biaya promosi besar. Strategi ketiga adalah memperbaiki konversi. Banyak orang berpikir sepi itu karena kurang traffic, padahal seringkali yang bocor itu adalah konversinya. Misalnya dalam sehari ada 100 orang yang melihat produkmu, tapi cuma 5 yang beli. Artinya konversimu 5%. Kalau kamu bisa menaikkan konversi jadi 10% saja dengan memperbaiki cara menjelaskan manfaat, memperjelas harga, atau memperkuat testimoni, omsetmu langsung 2 kali lipat dari traffic yang sama. Di titik ini, kamu mulai sadar sesuatu. Masalahnya bukan selalu kurang orang yang datang. Kadang yang kurang adalah cara kita mengarahkan orang yang sudah datang. Anggap saja bisnismu seperti toko fisik. Kalau display berantakan, harga tidak jelas, dan penjualnya pasif, orang akan ragu. Tapi kalau tata letaknya rapi, penawarannya jelas, dan komunikasinya hangat, keputusan beli terasa lebih mudah. Itulah fungsi optimasi. Dan semua ini tidak butuh modal tambahan. Yang dibutuhkan adalah kesadaran, evaluasi, dan keberanian mengubah kebiasaan lama. Sekarang aku mau kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan selama ini kamu berdiri di depan brankas yang terkunci dan kamu mengira isinya kosong. Padahal di dalamnya ada uang, hanya saja kamu belum tahu kombinasi kuncinya. Strategi-strategi tadi adalah kombinasi itu. Kalau kamu benar-benar memperhatikan sampai titik ini, kamu mungkin mulai merasa ada harapan. Ada celah yang sebelumnya tidak terlihat, dan ini baru setengah perjalanan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bukan cuma apa yang harus dilakukan, tapi bagaimana cara menjalankannya secara konsisten di dunia nyata, termasuk jebakan-jebakan yang sering bikin orang gagal di tengah jalan. Tetap fokus, karena semakin kamu paham mekanismenya, semakin kamu sadar bahwa kenaikan omset bukan soal modal besar, tapi soal kecerdikan mengelola yang sudah ada. Sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam. Karena ngerti teori itu satu hal, tapi menjalankannya di lapangan itu cerita yang berbeda. Disinilah banyak orang tahu harus apa, tapi tetap nggak bergerak omsetnya. Kita mulai dari eksekusi menaikkan nilai rata-rata transaksi. Banyak yang salah kaprah. Mereka bikin paket mahal tanpa memahami daya beli dan pola pikir konsumennya. Akhirnya yang terjadi bukan omset naik, tapi pembeli malah mundur. Naikkan nilai transaksi itu bukan berarti langsung lompat jauh. Prinsipnya adalah friksi rendah. Tambahan kecil, keputusan cepat, tanpa banyak mikir. Misalnya harga produk utama 50.000. Tambahan 10-20.000 untuk sesuatu yang terasa melengkapi, itu jauh lebih mudah diterima dibanding langsung menawarkan paket 150.000. Otak manusia bekerja dengan pembanding. Kalau selisihnya terasa kecil dibanding manfaatnya, keputusan beli terasa rasional.
Disinilah kamu harus benar-benar paham siapa pembelimu, apa masalah utamanya, apa yang bikin mereka ragu, apa yang bikin mereka merasa sayang kalau nggak ambil sekalian. Lalu soal frekuensi pembelian ulang. Ini sering dianggap sepele, padahal disinilah tambang emas yang paling stabil. Masalahnya, banyak bisnis tidak punya sistem. Semua berjalan spontan. Hari ini laku, besok mikir lagi cari pembeli baru. Padahal bisnis yang sehat itu seperti langganan listrik. Ada arus rutin yang mengalir, bukan cuma kilatan sesaat. Kamu bisa mulai dari hal sederhana, reminder berkala, konten edukasi ringan, promo khusus pelanggan lama, program loyalitas, dan yang paling penting, konsistensi komunikasi. Orang lupa bukan karena mereka tidak butuh, mereka lupa karena kamu tidak hadir di pikiran mereka. Sekarang kita bahas bagian yang jarang dibicarakan, konversi dan positioning. Kadang masalahnya bukan di produk, tapi di persepsi. Produk yang sama bisa terasa murah atau mahal tergantung cara kamu membingkainya. Kalau kamu hanya bicara harga, kamu akan selalu dibandingkan dengan yang lebih murah. Tapi kalau kamu bicara nilai, pengalaman, hasil, dan jaminan, kamu keluar dari perang harga. Ini yang sering jadi anomali. Orang bilang, pasar lagi susah. Tapi di saat yang sama, selalu ada bisnis di niche yang sama yang tetap tumbuh. Kenapa? Karena mereka tidak bermain di level harga, tapi di level persepsi dan diferensiasi. Mereka memperjelas siapa targetnya, masalah apa yang mereka selesaikan, dan kenapa mereka berbeda. Banyak yang takut menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan. Padahal seringkali, justru dengan harga sedikit lebih tinggi, persepsi kualitas ikut naik. Tentu ini bukan asal naik, harus dibarengi peningkatan komunikasi nilai, testimoni, bukti hasil, storytelling yang kuat. Tantangan lainnya adalah mentalitas jangka pendek. Orang ingin hasil cepat. Begitu satu strategi tidak langsung meledak dalam seminggu, langsung ganti cara. Padahal optimasi itu seperti memutar kemudi kapal besar. Perubahannya terasa lambat di awal, tapi begitu arah berubah, dampaknya besar dan stabil. Konsistensi kecil lebih kuat daripada ledakan sesaat. Misalnya, kamu meningkatkan konversi 1% setiap bulan. Kedengarannya kecil, tapi dalam setahun, efeknya bisa berlipat karena setiap perbaikan menjadi fondasi bagi perbaikan berikutnya. Sekarang aku mau kamu melihat gambaran besarnya. Naik omset tanpa modal itu sebenarnya tentang efisiensi sistem. Kamu tidak memperbesar tangki, kamu memperbaiki aliran. Kamu tidak menambah beban biaya tetap. Kamu memaksimalkan potensi yang sudah masuk ke pintu bisnismu. Dan ketika kamu mulai berpikir seperti ini, fokusmu berubah. Dari gimana caranya dapat uang tambahan buat modal, menjadi gimana caranya bikin setiap pelanggan yang datang lebih bernilai. Perubahan cara pandang ini kelihatan sederhana, tapi inilah pergeseran strategis yang membedakan bisnis yang stagnan dengan bisnis yang tumbuh stabil. Di bagian berikutnya, kita akan turunkan semua ini jadi langkah konkret. Bukan cuma konsep, tapi action plan yang bisa kamu jalankan minggu ini juga, tanpa ribet, tanpa biaya tambahan. Karena pada akhirnya, strategi sehebat apapun cuma akan jadi teori kalau tidak dieksekusi dengan disiplin. Sekarang kita turunkan semua ini jadi langkah nyata. Bukan teori, bukan motivasi kosong, tapi sesuatu yang bisa kamu lakukan mulai minggu ini. Langkah pertama, audit angka dasarmu. Kamu harus tahu rata-rata transaksi saat ini berapa jumlah transaksi per hari, dan berapa persen pelanggan yang kembali. Kalau kamu belum pernah menghitung ini, berarti selama ini kamu jalan bisnis seperti nyetir mobil tanpa lihat speedometer. Catat datanya minimal 30 hari terakhir. Dari situ kamu tahu tuas mana yang paling realistis untuk dinaikkan dulu. Jangan serakah mau semuanya sekaligus. Kalau rata-rata transaksi masih rendah, fokus di situ. Mulai desain satu penawaran tambahan yang logis dan relevan. Bukan asal mahal, tapi benar-benar melengkapi produk utama. Uji selama 2 minggu. Lihat perubahan angkanya. Kalau ternyata yang lemah adalah pembelian ulang, bangun sistem follow-up sederhana. Kumpulkan data pelanggan, buat pesan pengingat yang personal, bukan sekedar broadcast dingin. Sapa dengan nama. Tawarkan sesuatu yang memang mereka butuhkan berdasarkan riwayat belanja mereka. Jangan tunggu sempurna, mulai dari versi sederhana. Langkah berikutnya, perbaiki cara kamu menjelaskan produk. Rekam dirimu saat menawarkan produk ke pelanggan. Dengarkan ulang.
Apakah kamu cuma menyebut fitur atau benar-benar menjelaskan manfaat? Apakah kamu terdengar ragu atau yakin? Kadang kenaikan konversi tidak datang dari perubahan besar, tapi dari kejelasan komunikasi. Sekarang kita bicara dampaknya dalam jangka panjang. Ketika kamu menaikkan nilai transaksi dan frekuensi pembelian ulang, arus kas mulai terasa lebih stabil. Kamu tidak lagi panik setiap awal bulan. Tidak lagi bergantung pada momen ramai tertentu. Secara mental, ini mengubah posisi kamu. Dari yang tadinya reaktif, selalu mengejar target harian, menjadi lebih strategis dan tenang. Kamu mulai punya kontrol. Dan kontrol itu berharga. Karena dalam dunia bisnis, tekanan terbesar bukan hanya soal uang, tapi ketidakpastian. Saat kamu tahu sistemmu bekerja, kecemasan berkurang. Keputusan jadi lebih rasional. Tapi tentu saja, di lapangan akan ada hambatan. Ada pelanggan yang menolak upsell. Ada pesan follow-up yang tidak dibalas. Ada hari-hari di mana angka tidak langsung naik. Disinilah banyak orang menyerah terlalu cepat. Ingat, kita sedang mengubah sistem, bukan mencari keajaiban instan. Evaluasi tiap 2 minggu. Lihat data, bukan perasaan. Kalau respons rendah, perbaiki cara penyampaian. Kalau konversi belum naik, uji variasi penawaran. Anggap saja ini seperti mengasah pisau. Tidak langsung tajam dalam satu gosokan, tapi setiap gesekan membuatnya lebih efektif. Dan satu hal penting, jangan tergoda kembali ke pola lama hanya karena hasilnya belum spektakuler. Perubahan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada lonjakan sesaat yang tidak terukur. Kalau kamu disiplin menjalankan 3 tuas tadi selama 3-6 bulan, kamu akan melihat perbedaan nyata. Bukan cuma di omset, tapi di cara kamu memandang bisnismu sendiri. Kamu tidak lagi merasa kecil di hadapan modal besar orang lain. Karena kamu sadar, permainan ini bukan hanya soal siapa yang punya uang paling banyak, tapi siapa yang paling cerdas mengelola sistem yang sudah ada di tangannya. Dan itu sepenuhnya bisa kamu kendalikan. Di bagian terakhir, kita rangkum semuanya supaya kamu benar-benar pegang senjata utamanya dan tahu langkah pertama apa yang harus kamu ambil setelah video ini selesai. Segmen 6. Kesimpulan. Sekarang kita tarik benang merahnya. Tadi kita mulai dari satu keyakinan yang sering menyesatkan. Kalau mau naik omset, harus nambah modal. Padahal, setelah kita bedah, yang lebih menentukan justru bagaimana kamu memainkan 3 tuas utama bisnis, yaitu nilai rata-rata transaksi, frekuensi pembelian ulang, dan konversi. Kita sudah lihat bahwa sedikit kenaikan di satu tuas saja bisa berdampak besar kalau dilakukan konsisten. Bukan dengan menambah beban biaya, tapi dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada. Kita juga sudah bahas bahwa kunci utamanya adalah sistem, bukan keberuntungan, bukan momen musiman, tapi kesadaran membaca angka, memperbaiki komunikasi nilai, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Jadi kalau hari ini omsetmu masih stagnan, mungkin masalahnya bukan kurang uang, mungkin kamu hanya belum memutar keran yang tepat. Perubahan ekonomi dalam bisnismu bukan menunggu investor datang, bukan menunggu kondisi pasar ideal, tapi dimulai dari keputusanmu untuk mengelola yang sudah ada dengan lebih cerdas. Sekarang aku mau kamu refleksi sebentar. Dari 3 tuas tadi, mana yang paling lemah di bisnismu? Tulis di kolom komentar dan pilih satu yang akan kamu perbaiki minggu ini. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru, bagikan ke temanmu yang juga lagi berjuang di bisnisnya. Karena semakin banyak yang paham cara mainnya, semakin kuat komunitas kita. Dan ingat, omset bukan soal seberapa besar modalmu, tapi seberapa tajam strategimu.